899.000 per bulan. Dan itulah realnya uang yang dirampok oleh para jajaran direksi Pertamina. Itu baru satu orang ya. Bayangkan berapa juta pemakai Pertamax di Indonesia saat ini. Nah sekarang jika jumlah uang yang dirampok oleh para koruptor itu 193 triliun, kalau digunakan untuk membeli tanah dengan harga per meter perseginya rata-rata 330.000 per meter, maka akan mendapatkan tanah seluas Kabupaten Kulon Progo. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman, di seluruh Nusantara bahkan dimanapun saudara berada, kita akan sedikit mengulas tentang mega skandal, yakni mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Saya sebagai salah satu warga negara yang mendukung dilaksanakannya hukuman mati dan perampasan kekayaan untuk para pelaku mega koruptor apapun itu, dan terutama korupsi yang terjadi di Pertamina. Karena apa? Ini sungguh-sungguh melampaui batas nilai-nilai kemanusiaan. Atau boleh dikatakan ini merupakan tindakan kejahatan yang sangat kejam, melampaui batas kemanusiaan. Bahkan mungkin kalau boleh dibilang iblis pun tidak akan tega melakukan hal demikian. Kenapa saya mengatakan demikian? Mereka sangat layak untuk mendapatkan hukuman mati. Ya sekarang coba kita deskripsikan mungkin apa yang selama ini tidak kita ketahui ya. Setelah saya mencoba untuk menggali berbagai informasi secara mendalam, dan saya menemukan fakta yang sungguh-sungguh luar biasa mengenai apa yang terjadi di balik mega korupsi Pertamina ini. Jika kita menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 3 miliar per bulan. Bahkan bisa dikalkulasi dan diestimasi antara 3 miliar sampai 4 miliar per bulan. Itu kan setara dengan direktur utama PT Coca-Cola Internasional. Dan jauh lebih besar, dan gaji jajaran direksi Pertamina ini yang besarnya berkisar antara 3 sampai 4 miliar ini lebih besar dari gaji seorang Presiden Republik Indonesia yang rata-rata berkisar gaji pokok 30 juta per bulan dengan tunjangan dan fasilitas lain berkisar 32 juta, jadi jumlah totalnya sekitar 62 juta per bulan. Sedangkan untuk gaji Wapres sendiri gaji pokok 20-an juta, kemudian tunjangan dan fasilitas lainnya kira-kira 22 juta, jadi totalnya menerima 42 juta per bulan. Itu seorang Wapres. Bahkan gajinya para jajaran direksi di Pertamina ini, termasuk Pertamina Petral ini, jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang saat ini berkisar antara 766 juta per bulan. Jadi panjenengan bisa bayangkan betapa luar biasanya jumlah gaji para jajaran direksi di Pertamina ini. Mungkin panjenengan pernah mendengar gaji seorang presiden di dunia ini yang tertinggi itu rekornya dipegang oleh presiden mana? Itu dipegang oleh presiden Singapura, yakni 1.260 US dollar per tahun. Itu setara dengan 20,4 miliar rupiah per tahun, atau sekitar 1,7 miliar rupiah per bulan. Itu gaji seorang presiden Singapura. Maka korupsi PT Pertamina Petral tahun 2023 yang sebanyak 193 triliun, pemirsa akan saya ajak membandingkan antara korupsi yang dilakukan oleh PT Petral pada tahun 2023 saja yang mencapai angka 193 lebih triliun rupiah. Itu dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau per bulan itu mereka bisa melakukan kejahatan korupsi itu sebesar 16 triliun lebih. Bayangkan itu setiap bulan. Dan di dalam jajaran direksi PT Pertamina itu ada sekitar 17 orang jajaran direksi. Itu kalau kita bagi dari 16 triliun per bulan tadi, masing-masing direksi itu akan mendapatkan 947 miliar per bulan. Itu dari uang hasil menjarah. Bisa kebayang ya. Sedangkan kita bisa bandingkan dengan pengguna Pertamax ya.
Misalnya, saya ini per bulan mengisi full tank, katakanlah rata-rata mengisi itu 40 liter. Per bulan saya biasanya 4 kali mengisi, jadi katakanlah 160 liter. Kali harga Pertamax rata-rata 12.900. Itu kan per bulan saya harus mengeluarkan 2.064.000. Nah, sekarang kalau harga Pertalite berapa? Harga Pertalite itu 10.000. Itu harga tetap. Maka kalau kita akumulasikan dalam 1 bulan kan 1.600.000. Itu artinya apa? Kalau ternyata yang dijual saat ini, Pertamax yang dijual saat ini sebenarnya hanyalah Pertalite yang diinjeksi pakai booster untuk meningkatkan oktan, ya katakanlah sekitar 12.000 atau 12.900 ya. Itu harga Pertamax, ya katakanlah modalnya cuman berapa per liter, dan harga jualnya di harga jual Pertamax. Ya kalau kita pukul rata saja, itu berarti 1 liternya. Setiap kita membeli Pertamax, itu ada uang yang dirampok oleh para perampok, oleh para koruptor yang ada di Pertamina. Itu angkanya per liternya itu Rp2.900. Kalau dihitung per bulan, itu ya kalau orang seperti saya ini sudah per bulan dirampok 464.000, itu hanya untuk 1 unit kendaraan. Sedangkan kalau saya menggunakan 2 mobil yang semuanya saya isi Pertamax, yang satu lagi biasanya saya mengisi itu antara 50 liter full tank sebanyak 3 kali dalam sebulan. Ya berarti ya sekitar 150 liter Pertamax. Kalau ditambahkan dengan 160 kendaraan yang satunya tadi, berarti saya per bulan harus belanja 310 liter Pertamax. Ya, kalau kita kalkulasikan ya, kalau beli Pertalite itu kan untuk 310 liter itu hanya Rp3.100.000 per bulan. Tapi saya membayar Pertalite itu dengan harga Pertamax. Jadi saya harus mengeluarkan uang tambahan 899.000 per bulan. Dan itulah realnya uang yang dirampok oleh para jajaran direksi Pertamina. Itu baru 1 orang ya. Bayangkan berapa juta pemakai Pertamax di Indonesia saat ini. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan yang lain. Angka 193 triliun ini bisa digunakan untuk membangun jalan tol sepanjang kurang lebih 1.900 km. Atau setara dengan Jakarta Banyuwangi PP, Jakarta Banyuwangi PP, setara dengan itu. Atau kalau tidak PP ya setara dengan Banyuwangi, Jakarta hingga Sumatera Utara. Panjang jalan tol sebanyak itu yang ditilep, itu yang dirampok oleh jajaran direksi Pertamina pada tahun 2023 saja. Bayangkan ya sedulur-sedulur. Nah sekarang kalau kita bandingkan, kita asumsikan 193 triliun lebih sedikit itu untuk membeli tanah dengan harga 1 meter perseginya itu Rp1.000.000, maka itu sudah mendapatkan luas tanah 19.300 hektar. Nah, kalau kita bayangkan dengan harga tanah yang lebih murah ya, misalnya kita bayangkan luas Kabupaten Kulon Progo itu adalah 586 km persegi. 1 km persegi itu sama dengan 100 hektar. Kalau 586 km persegi itu sama saja 58.600 hektar. Itu luas Kabupaten Kulon Progo. Nah sekarang jika jumlah uang yang dirampok oleh para koruptor itu 193 triliun, kalau digunakan untuk membeli tanah dengan harga per meter perseginya rata-rata 330.000 per meter, maka akan mendapatkan tanah seluas Kabupaten Kulon Progo. Bayangkan, dia dalam waktu setahun bisa membeli tanah dengan harga per meter persegi 330.000. Itu akan mendapatkan tanah seluas Kabupaten Kulon Progo, seluruh. Bayangkan, itu dibagi 17 jajaran direksi. Apa nggak gila? Jadi satu direksi itu bisa mendapatkan tanah sebesar 1 kecamatan. Saya ini hanya menggambarkan betapa besarnya angka yang dikorupsi oleh para perampok yang sangat sadis itu, yang melebihi rasa kemanusiaan di belahan bumi manapun. Ini mungkin menjadi rekor koruptor terkejam di dunia, yaitu
ada di Indonesia, para jajaran direksi Pertamina Petra. Maka kalau panjenengan semua, para pemirsa YouTube Surya KKS dan warga negara Indonesia, itu menuntut supaya pelaku mega korupsi di Pertamina khususnya, dan yang lain-lain lagi, semua sumber daya yang harusnya dikuasai negara, semua koruptor yang melanggar pasal 33 UUD 45, yaitu bumi dan seisinya, semua yang memenuhi hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara, tapi kenyataannya dirampok untuk kepentingan pribadi, itu sungguh layak untuk mendapatkan hukuman mati dan harus dimiskinkan, semua harta kekayaannya harus dirampas oleh negara. Itu sangat pantas. Maka kalau kita tidak menyodorkan fakta realitas dengan membandingkan, mengkomparasikan seperti apa toh uang 193 triliun hanya di tahun 2023 yang dikorupsi tahun 2023 sebesar itu, kebayang sekarang ya. Kalau nggak kita gambarkan seperti itu, ya mungkin nggak kebayang. Kita nggak bisa membayangkan uang 193 triliun banyaknya seberapa. Orang kita aja nggak pernah melihat uang 10 miliar atau 100 miliar kalau digelar di lapangan itu bisa luasnya seberapa. Maka dengan cara seperti ini kita baru bisa membayangkan betapa gilanya para pelaku korupsi di negeri ini. Makanya kalau tidak ada undang-undang yang sifatnya untuk mengancam para pelaku koruptor itu sehingga benar-benar membuat jera, ya selamanya akan terjadi terus. Maka hal yang bisa membuat jera itu ya itulah hukuman mati dan dimiskinkan, harta kekayaannya semua disita. Itu yang harus dilakukan oleh negara dan ini sifatnya sungguh-sungguh urgent, sudah sangat krusial. Maka ya saya menghimbau pemerintah, para anggota dewan, para wakil rakyat itu segera membuat undang-undang, peraturan pemerintah, perda apapun namanya, atau kepres, perpres, perpuduan semuanya, pokoknya intinya itu adalah melaksanakan hukuman mati dan merampas semua kekayaan para pelaku koruptor, terutama mega korupsi seperti ini dan yang jelas-jelas korupsi yang melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Ini sungguh-sungguh pelanggaran yang sangat berat dan paling berat. Kejahatan langsung dirasakan oleh warga masyarakat. Nah, bagaimana keluhan para masyarakat, warga masyarakat yang menggunakan Pertamax dan seperti apa level kekejian dari para pelaku koruptor ini? Panjenengan bisa mendengarkan bagaimana pengalaman buruk keluh kesah yang dialami oleh para pengguna Pertamax. Monggo silahkan simak video selanjutnya ini. Para pemirsa, sekarang saya ajak untuk membahas tentang komentar-komentar yang saya anggap ini penting atau menarik ya. Ini dari Mas Arjuna YSP, leres Romo, benar Romo. Makanya sudah lama saya curiga Pertamax karena beda dengan BBM asing kayaknya. Misalnya Shell dan BP lebih enak di mesin. Ya beruntung yang di daerahnya ada pom bensin dari perusahaan asing ya. Ya kalau saya tinggal di Jogja ini nggak ada pom bensin asing. Adanya ya Pertamina, monopoli Pertamina. Jadi nggak ada pilihan lain. Mau nggak mau ya mobil ataupun motor harus minum BBM kotor, BBM jelek itu dengan harga yang mahal. Dan pengalaman panjenengan ini juga menjadi bukti bahwa ada perbedaan kualitas di BBM yang RON-nya sama, ya, kadar oktannya sama, tetapi ada perbedaan di efek ke mesin atau pemakaian. Ini kan merupakan salah satu bukti. Ini bisa menjadi testimoni yang diperlukan sekali dari warga masyarakat yang bisa menjadi bukti ya seperti ini. Kemudian dari Mas Ipung Kasoy, ya betul Romo, mobil dan motorku semua isi Pertamax. Mobilku ngelitik juga dulu dan jadi lemot, padahal sudah servis rutin ke dealer. Ternyata ketemu jawabnya sekarang, karena BBM-nya nggak bener. Ya ini senasib, penanggungan. Dan saya yakin orang-orang seperti kita, seperti panjenengan Mas Ipung ini juga banyak sekali mengalami hal serupa. Kemudian dari Mas Iwan Sumantri, Rahayu, benar Romo, saya punya motor dari tahun 2009, nggak pernah beli Pertalite karena kepingin mandiri, kasihan sama negara. Tapi nggak taunya, asu tenan, para koruptor sudah makan duit saya. Inilah yang bikin kesel ya. Saya memang merasakan efek atau dampak negatif dari kasus korupsi ini ya terutama di Pertamina ini. Karena apa? Efeknya, dampaknya itu langsung
bisa kita rasakan. Ya kalau kita ketipunya hanya kehilangan duit, kehilangan uang, itu masih oke lah ya, masih kadang bisa kita sabar-sabarkan. Tetapi kalau efek yang lebih dari itu, properti kita, kendaraan kita juga bobrok, ikut rusak, ya kan jadi tanggungan kerugian itu tumpuk undung. Sudah kehilangan duit, duitnya dibuang untuk membuat rusak kendaraan. Ya jadi wajar kalau panjenengan semua banyak juga yang kesel banget ya. Ya kalau saya saking keselnya jadi ketawa geli gitu. Kok ada orang yang sejahat, sebiadab itu dibiarkan selama puluhan tahun di Indonesia ini? Itu kan merusak NKRI. NKRI itu siapa? NKRI itu ya kita semua warga yang mengisi menjadi penduduk di Republik Indonesia ini. Ujung-ujungnya masyarakat yang dikejar-kejar pajak, semua dikenakan pajak. Ini dari Ibu Sri Hartiningsih. Ya memang kalau kita berkaca di negara maju, negara makmur, itu kenapa justru pajaknya murah ya? Ya kalau menurut saya karena pajaknya efisien. Tapi negara makin parah kemakmurannya, makin berat tanggungan utangnya, pajaknya malah mahal. Ya karena negara memang kebelet ingin menarik pajak sebesar-besarnya untuk menutup kebutuhan negara. Kebutuhan negara yang paling pokok apa? Ya mungkin saat ini ya bisa dibilang korupsi, bukan kesejahteraan rakyat. Mungkin seperti itu kalimat ironisnya. Maaf kalau saya salah ya. Kemudian dari Mas Robiyu Lawaludin, kalau para sesepuh sudah moro begini, semoga negeri ini memberi hukuman yang setimpal kepada para pejabat durjana. Negeri ini sudah porak-poranda oleh koruptor setiap tahun. Pusing kita semua karena mereka. Benar Mas Rabiul. Jadi inilah yang kita betul-betul langsung merasakan adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh para pejabat terhadap rakyat, terhadap kita. Dan kita merasakan secara langsung. Baru kali ini. Pendapat saya mungkin sama dirasakan oleh banyak sedulur yang lain. Dan semoga negeri ini memberi hukuman yang setimpal pada pejabat durjana ya. Kalau saya salah satu warga yang setuju koruptor itu dihukum mati. Di Cina koruptor dihukum mati. Itu saja kadang masih terjadi kasus. Apalagi yang tidak. Yang seperti Indonesia ini memang perlu diterapkan. Kalau enggak, nggak akan ada jerahnya itu. Karena yang namanya jaringan korupsi itu sekarang sudah seperti kanker yang benar-benar mengganas. Sampai ibaratnya itu sudah stadium 4. Jadi bisanya sembuh kalau diamputasi. Ibaratnya begini, kalau kita mau memberantas semua pejabat korupsi, semua koruptor di Pertamina, mungkin pegawainya tinggal yang pegawai-pegawai biasa yang di level menengah ke bawah. Mungkin itu sisanya. Tapi yang selebihnya, wah habis. Dari Mas Warok, pasti ini dari Ponorogo aja. Romo kalih mami ketoke muntap tenan iki. Muntap itu nesu. Yo memang kesel ya, kesel tenan. Ya tadi udah saya sampaikan bahwa ini karena apa? Efeknya langsung menyentuh ke setiap warga negara yang menggunakan Pertamax terutama. Kalau yang sehari-hari menggunakan Pertalite mungkin ya agak bisa santai ya. Tapi bagi pengguna Pertamax khususnya, orang seperti saya, ini kan bukan orang yang kaya raya, tetapi tetap menggunakan Pertamax. Saya bisa aja menggunakan BBM subsidi, bisa saja. Untuk mobil pribadi menggunakan BBM subsidi bisa saja. Tetapi kenapa saya tidak mendaftar? Karena saya berusaha untuk memupuk, membangun jiwa nasionalisme dalam diri saya. Kecintaan terhadap NKRI saya tuangkan tidak hanya melalui mulut, tetapi melalui tindakan nyata, dan salah satunya itu ya saya tidak mengambil subsidi BBM supaya tidak membuat negara ini babak belur, karena setiap kali impor BBM itu otomatis membuang rupiah. Setiap impor BBM yang setiap hari 800.000 barel itu sama saja setiap hari menguatkan dolar sebanyak 800.000 barel. Itu baru dari minyak saja. Nah, saya berusaha untuk menjadi bagian dari rakyat yang tidak membebani negara melalui subsidi. Tapi ternyata dikhianati. Ya kurang ajar banget kan seperti ini. Saya ini tidak sendirian, pasti banyak panjenengan termasuk para pemirsa YouTube Surya KKS itu yang membeli Pertamax dengan alasan idealis seperti saya, itu pasti banyak. Itu yang paling terpukul. Nah ini dari Mas Sarifudin, berjayalah. Ini luar biasa ini. Jangankan yang bermobil Romo, saya cuma motor
penghasilan bisa bertahan dari gaji ke gaji, alhamdulillah ngisi selalu pertamax karena memang tidak ingin mengambil jatah subsidi dan biar dinikmati yang lebih membutuhkan. Tetapi kehendak yang kuasa pertengahan tahun lalu ada informasi bahwa pertamax sejak harganya fluktuatif kualitasnya menurun. Nggak pakai lama saya pindah haluan isi di swasta. Karena memang secara harga juga nggak beda jauh. Nggak lama ada kasus full pump berlumpur. Nah ini, kalau pemerintah menginginkan bukti dari para korban, banyak ada ribuan bahkan jutaan. Tinggal mau apa nggak mengumpulkan bukti. Ini kan jelas bukti bahwa adanya pertamax yang kualitasnya jelek sekali, filter berlumpur. Dan apa yang menjadi prinsip dan alasan dari Mas Syarifuddin Berjayalah ini luar biasa. Anda ini benar-benar warga negara yang hebat yang bisa diandalkan. Anda ini punya jiwa nasionalisme yang kuat sekali dan punya kesadaran yang sangat mulia. Ngisi pertama karena apa? Tidak ingin mengambil jatah subsidi dan biar dinikmati yang lebih membutuhkan. Sementara panjenengan menggunakan sepeda motor. Ini kan luar biasa. Ini nggak banyak loh orang yang punya sifat watak yang mulia seperti ini, tidak banyak. Karena kalau saya melihat itu seringkali masuk pom bensin. Saya masuk ngantri untuk beli pertamax. Tetapi di sebelah saya itu ada banyak mobil yang jauh lebih bagus dari punya saya, tetapi ngantrinya di Pertalite. Saya melihatnya saja malu, tetapi mereka kok nggak malu gitu. Mas Samuel Sukmadi, sayangnya di Jogja nggak ada SPBU swasta. Ya bener Mas, ini kan seperti dikungkung. Jadi seperti di penjara yang setiap hari harus minum racun. Ya seperti ini kan kondisinya menjadi jauh lebih pahit ya rasanya. Sudah tahu BBM-nya jelek tapi nggak ada pilihan. Impositor dari Sumatera mungkin ya Mas. Kalau di daerah Sumatera sudah dioplos pihak Pertamina, ditambah lagi dioplos cong. Cong itu minyak mentah oleh pihak-pihak POM dan sopir resmi Rono. Sering banget dapat yang ngelitik di sini, apalagi pom-pom di kabupaten. Ya seperti itulah, sudah bukan rahasia lagi. Atau bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Di Pertamina ini bergelimang kasus yang sangat gelap. Seperti yang kita tahu dari berbagai media. Kan sering diberitakan, ada kasus aparat menjadi penadah penggelap solar subsidi, BBM subsidi, itu kan sudah bukan rahasia umum. Bahkan ada kasus yang belum lama terjadi di Nusa Tenggara Timur atau mana itu, yang polisi memecat bawahannya, anak buahnya atau stafnya karena berusaha untuk mengungkap adanya penggelapan solar atau BBM dari Cilacap. Akhirnya malah dipecat. Itu baru satu kasus, belum lagi kasus-kasus yang lain, termasuk adanya tambang ilegal dan lain-lain. Itu banyak sekali mendapatkan backingan dari aparat ya mau. Saya udah sering banget menyaksikan hal itu terjadi dan di berita pun banyak kasusnya. Maka aparat jangan aparat polisi jangan alergi lah dengan berita dan kritik seperti ini. Oh nyatanya begitu, faktanya begitu kok. Kalau memang bersih di berita nggak ada kasus seperti itu ya silahkan Anda boleh aja untuk menggugat atau untuk komplain atau apalah. Tapi kan faktanya memang seperti itu. Jadi kalau Anda main tangkap ya bisa aja itu digugat balik atau dilawan ya. Jangan sembarangan karena Anda penegak hukum. Penegak hukum harus lebih bersih dari yang ditegakkan. Jika tidak ya Anda hanya menjadi objek bully, kewibawaannya runtuh, nggak dihargai. Maaf nih sedulur-sedulur yang mungkin pemirsa YouTube Surya KS yang kebetulan dari keluarga aparat keamanan atau penegak hukum atau kepolisian. Saya tidak membicarakan soal personal atau pribadi. Ini institusi. Saya lebih suka mengatakan ini institusi, bukan oknum. Karena apa ya, kalau dibilang oknum artinya ya oknum itu nggak akan ada kalau institusinya itu sendiri dia bersih. Maka setiap oknum pasti akan ditindak oleh institusinya sendiri. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Makanya saya sebut aja ini institusi lah. Jadi nggak menunjuk. Walaupun tidak semua polisi, aparat itu semuanya seperti itu. Enggak. Tetap masih ada yang baik, yang jujur. Walaupun efeknya ya susah naik pangkat dan biasanya hidup hanya mengandalkan gaji. Makanya ya kalau kita ngitung dari pangkat dan gajinya ya hanya pas-pasan untuk hidup. Jadi nggak bisa untuk beli mobil, beli apa ya seperti letnan apa itu masih sulit.
Ini dari Mas Agus Purnomo. Jangan-jangan solar Pertadek dioplos sama biosolar Romo, dijual jadi solar Pertadek atau apa ya? Kalau menurut saya mungkin biodek aja lah. Mungkin juga ini Mas, karena apa? Mobil solar saya kan ada mobil Hiace, itu memang saya memakai BBM subsidi, yaitu pakai biosolar. Karena kalau saya isi pakai Dexlite atau Pertadek ya nggak nembus Mas, nggak ada orang yang mau nyewa, nggak ada orang yang mau pakai ya, nggak ada yang mau ngerental. Karena apa? Ya nggak tembus, terlalu mahal. Misalnya dari Jogja ke Dieng PP itu kalau pakai Dexlite aja lah, nggak usah Pertadek, nggak usah Pertamina Dek, tapi pakai Dexlite itu paling tidak harus merogoh uang 550, itu hanya untuk perjalanan PP. Sedangkan untuk biosolar ya cukup 300-320 ribu itu sudah cukup. Ya selisihnya banyak sekali. Nah kalau untuk mobil-mobil yang untuk bisnis, untuk nyari makan ya nggak tembus. Kita nggak beli non subsidi karena ya alasan nggak tembus. Ngapain bonyok kalau kita tujuannya untuk nyari duit, untuk kerja, untuk bisnis. Kalau kita terlalu idealis, bonyok, ya terpaksa kita pakai solar subsidi. Dan akibatnya udah jelas. Di teman-teman Hiace juga, itu kan filter solarnya biasanya didobel, nggak cuma satu. Karena cepat banget keruh, karena kualitas solar biosolar itu jelek banget sebenarnya. Ini yang biosolar ini kalau nggak pakai 2 filter itu seperti kasus yang terjadi di Hiace saya, itu kan Hiace tahun 2024, ya baru setahun lah. Sekarang ini sudah mulai 2 bulan ini, yang namanya filter solar itu selalu nyala. Itu artinya kan filter solar bermasalah, itu filternya pasti kotor. Ya padahal kalau dari buku service record, itu masa penggantian filter solar itu kan tidak secepat ini. Ya artinya filter solar ini lebih cepat rusak daripada yang seharusnya. Lebih cepat rusak. Ini karena apa ya, kualitas solarnya itu yang jelek banget. Ya itu kan sudah dikalkulasi. Ini mobil Hiace itu memang pemakaiannya ya untuk biosolar, bukan untuk Dexlite atau Pertadek, enggak. Itu karena bukan mobil mewah, itu mobil niaga. Makanya peruntukan solarnya juga setelannya pakai biosolar. Dan mengganti filter kan ada catatannya secara rutin, kalau sudah menempuh sekian ribu kilo. Nah ini belum nyampe sekian ribu kilo sudah rusak. Yaitu artinya memang saya kira biosolar juga jelek banget ini. Jadi gini ya Mas Agus Purnomo, Pertadek dioplos dengan biosolar. Itu bukan kok jualnya biosolar, kesenangan saya, kesenangan pemakai biosolar. Ya ini logikanya kan pasti Pertadek kalau dioplos pakai biosolar itu ya harga jualnya menganut Pertadek atau Dexlite kan gitu. Dari Mas Bayu Khairunisa atau Mbak Yani, kok remen kawula kemekelen panjenengan dumel-dumel ya. Jadi saya sampai ketawa terbahak-bahak karena melihat Romo ngedumel. Ya saya ngedumel ini sebenarnya bukan mengekspresikan perasaan sendiri, tapi saya juga merepresentasikan perasaan para pemirsa YouTube Surya KKS atau warga negara Indonesia yang benar-benar menjadi korban penipuan dari para pejabat Pertamina ini. Jadi saya mewakili ekspresi seperti itu, dan kalau mungkin melihat ekspresi saya ya mungkin justru malah ketawa ya, dan agak sedikit plong karena merasa terwakilkan ya ekspresi misuh-misuhnya seperti itu. Bu Endang, saya beruntung tinggal di Jakarta karena banyak pilihan SPBU. Paling enak beli bensin di Shell, walaupun Pertamax agak mahal. 1 liter Pertamax Shell bisa dipakai untuk jarak tempuh 20 km, suara mesin jadi mulus. Malesin isi bensin di Pertamina, uang kembalian itu nggak dikembalikan lagi, diambil sama petugas yang ngisi, nggak ada pembayaran pakai QRIS atau bayar pakai kartu flash dan lain-lain. Masih jadul loh Pertamina itulah. Ya kalau di Jogja Pertamina udah canggih, bisa pakai QRIS, bisa pakai kartu debit atau pakai ya flash dan lain-lain, bisa.
Cuma ya itu tadi, sayangnya di Jogja ini tidak ada pom bensin Shell dan lainnya, yang jadi pom bensin asing nggak ada. Makanya warga Jogja itu mau nggak mau ya dipaksa untuk minum solar bosok. Nah, itu permasalahannya, jadi nggak ada pilihan. Ini banyak ya pemirsa yang mengaku merasa menjadi korban, itu nggak cuma 1-2 tapi banyak. Ya turut berduka saja, ya kita sama-sama senasib penanggungan ini. Kemudian ini dari Mas Icun Mustafa, Mas atau Mbak ya nih, Mas atau Mbak Icun Mustafa. Keselnya level Pertamax ya Romo, nggak cuma ngerusak mesin, emisi yang digadang-gadang lebih bersih, tapi ya itulah faktanya. Memang benar, kita pakai Pertamax itu ya salah satu alasannya, selain kita tidak mau membebani negara lebih berat lagi, kita juga ikut menjaga, melestarikan lingkungan alam yang lebih bersih. Walaupun kenyataannya ya itulah ulah bangsat-bangsat di negara ini. Ya cuma kita harus lebih cermat lagi, karena semua ini terjadi bukan karena Prabowo yang menciptakan. Saya bukan membela Prabowo, enggak, tapi saya membela fakta dan realitas. Saya objektif dan realistis saja. Kalau Prabowo ada jeleknya ya saya sampaikan, Jokowi ada jeleknya saya sampaikan, ada positifnya ya saya sampaikan. Ini untuk kasus banyaknya korupsi ini kan justru karena keberanian presidennya. Ini bukan kejadian yang terjadi di era Presiden Prabowo, tapi ini kejadian kan sudah lama, sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin ini kasus seperti ini kan sejak zaman Orde Baru sudah ada ya. Mungkin saat itu masih sangat rapi, tapi makin kesini kan ya seperti menteri aja kan, banyak yang dipecat karena ada kena kasus korupsi ya, misalnya dari zaman Pak Habibie, kemudian zaman Megawati ada 3 orang, zaman Gus Dur ada 4 orang, zamannya SBY ada 5 orang, ya. Zamannya Jokowi ada 7 menteri yang dipecat. Nah mungkin zamannya Pak Prabowo ini mungkin nanti akan banyak sekali pejabat-pejabat yang dipecat alias ditangkap karena kasus korupsi. Ini udah ada yang mengajak untuk ini membeli produk luar negeri. Mari jangan beli lagi produk Pertamina, kita bikin laris produk luar negeri yang berintegritas bagus. Ya maunya itu saya itu ya nasionalis toh. Ini dari Mas atau Mbak Wijitirta. Ya kita ini kan pengennya jadi warga yang nasionalis, yang idealis. Ya tetap nggak mau beli produk dari luar negeri sebisa mungkin kalau memang bisa menghindari. Nah sekarang ini gimana ya, mau beli produk luar negeri juga nggak ada di sekitar sini. Ini dari saudara Miol, promo harus disuarakan, denda untuk konsumen. Meski uang denda masuk negara, harus sita semua aset dan kekayaannya koruptor, serta hukum mati. Nilai korupsi itu ibarat berapa nyawa, ibarat pembunuhan ratusan nyawa, maka hukuman mati. Ya setuju. Makanya dalam video ini juga saya sampaikan bahwa negara itu harus memberikan kepercayaan atau trust dan menunjukkan tanggung jawab. Maka harus berani untuk membayar kerugian terhadap warga masyarakat yang khususnya pemakai Pertamax, Kan bisa dicek mobil itu pakai Pertamax apa enggak, kan tinggal ngecek saja plat nomornya, mobilnya merek apa, dicek aja. Dia masuk ke mobil subsidi apa non subsidi. Kalau dia itu masuk ke mobil non subsidi, ya kasih aja ganti rugi. Umur mobil itu berapa bulan, berapa tahun, kali rata-rata konsumsi BBM. Lihat aja. Itulah yang harus dibayar oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan kepada Pertamina. Harus ada seperti itu. Kalau tidak ada seperti itu ya kita garansi untuk percaya kepada Pertamina apa? Ya akhirnya nggak ada. Walaupun semua koruptor ditangkap, tapi kita nggak tahu juga, nggak bisa melihat seperti apa kadar kalau kita nggak ngetes, benar-benar ngetes berapa tingkat tekanan BBM itu atau RON-nya, ya kan, oktannya itu kandungannya berapa, kan nggak angel dicek. Jadi ya harus ada seperti itu, harus ada political will atau kemauan bersih dari pemerintah untuk memberikan semacam ganti rugi kepada semua konsumen pemakai Pertamax selama ini. Apa sih ruginya? Sekarang uang yang dikorupsi itu sekian ratus atau ribu triliun. Itu kan cukup untuk memberikan ganti rugi kepada para pemakai BBM non subsidi selama ini. Dari mana uangnya? Ya itulah dirampas aja kekayaan dari para koruptor itu dan dikembalikan kepada konsumen. Karena di sini kan untuk yang oplosan Pertamina, ngoplos
menjadi BBM jelek harganya tetap sama itu kan yang rugi nggak cuma negara tetapi lebih ke warga masyarakat. Maka ya harus mengembalikan uang itu tidak hanya ke negara tetapi juga ke konsumen pengguna Pertamax, kan begitu adilnya. Ini dari Mas Ahmad Effendi. Ini komentar yang cukup sensitif juga ini. Romo mohon dideteksi apakah Pak JKW itu berperan enggak ya? Kalau memang dia berperan, apakah tindakan kita terhadap Pak JKW? Ya kalau saya melihat ya dia memang pernah mencak-mencak terus membubarkan Petra. Tetapi memang di situ banyak sekali suatu kejadian yang misteri, penuh misteri. Karena kita tahu sendirilah Petra dibubarkan itu kan kemudian hanya berganti berganti nama. Tapi para pelakunya ya ibaratnya gini, ini ada rumah yang didirikan oleh perampok, rumahnya digempur, tapi perampoknya pindah ke rumah yang lain dan di situ tetap menjalankan kejahatan. Nah seperti itu yang terjadi. Dan kalau saya melihat video terakhir yang diwawancara Pak JKW terhadap kasus terungkapnya korupsi di Pertamina ini ya, cuma saya kurang puas dengan jawaban. Artinya ya seorang presiden kalau ditanya, tapi jawabnya itu saya tidak tahu seperti itu di dalam Pertamina. Nah itu sebenarnya bukan yang bijak. Ya logikanya begini, seorang presiden kan harus tahu isi luar dalam BUMN yang ada di dalam negara ini. Apapun itu BUMN harus tahu apa yang terjadi, isinya apa, seluk-beluknya apa, harus tahu. Jadi dengan kata lain ya harus mencium aroma busuk seperti itu yang terjadi di Pertamina. Jadi ya bukan jawaban yang tidak tahu begitu ya, itu harus diklarifikasi. Tidak tahunya bagaimana, kalau memang tahu kenapa nggak ditindak waktu itu. Ya kalau memang ada alasan yang tepat saya kira rakyat masih bisa menerima ya. Tapi kalau alasannya kelihatan dibuat-buat kan nanti akan terlihat sendiri. Dan ini dari sedulur-sedulur yang lain memang banyak yang menggunakan Pertamax itu bukan karena orang yang benar-benar mampu dan duitnya turah-turah, tapi karena menggunakan alasan yang idealis seperti saya pribadi sampaikan tadi ya, karena supaya BBM bisa digunakan oleh orang yang lebih berhak, ada jiwa nasionalismenya untuk meringankan subsidi pemerintah ya. Dan ini ada informasi ini dari Mas Hadi Wijoyo Sukses Mandiri yang perlu saya bacakan nih karena menarik sekali ya. Kalau kasus petrol, saya memang dari dulu sudah merasa janggal. Indonesia kaya akan migas, tapi bingung kenapa pengeboran di bawah kendali perusahaan asing harus refinery ke Singapura ekspor, terus import. Itu semua kena pajak ekspor impor tentunya. Ya memang sampai dengan detik ini saya masih terdiam, shock dengan minyak oplosan Pertalite menjadi Pertamax. Sebenarnya siapapun pengen banget bisa bekerja di Pertamina, termasuk saya dulu bisa bekerja dengan Pertamina, distributor saja sudah senang karena gajinya ya sangat lumayan, apalagi sampai bisa bekerja di Pertamina karena gajinya bisa di atas rata-rata daripada perusahaan yang lain. Tapi saya bingung kok masih kurang puas. Apa mereka tidak pernah menoleh ke bawah? Masih banyak orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Ekspor minyak mentah, kemudian balik impor minyak mateng. Itu kan kena pajak, pajaknya bolak-balik. Itu sudah merugikan negara. Jadi temannya Mas Hadi Wijoyo Sukses Mandiri ini ada yang pernah mau mengaudit di Pertamina ini. Tetapi akhirnya ngompol di celana, ketakutan saat disuruh milih koper atau door. Itu artinya duit atau dimatiin. Yang sudah siap di dahi, door itu sudah siap di dahi untuk dilepaskan. Mengerikan, tapi nyata itu terjadi. Ya, sampai seperti itu ya, sedulur-sedulur. Ya, saya pikir sampai di sini memang Pertamina itu sindikasinya internasional ya. Permufakatan jahat itu tidak cukup dilakukan secara keji oleh para pejabat keji di dalam negeri, tapi juga melibatkan jaringan internasional. Itu maka ibaratnya begini, jaringan koruptornya itu mungkin mampu untuk membeli seorang presiden. Ya sekarang kebayang, kalau korupsinya aja udah ribuan triliun, itu artinya sudah mampu untuk membeli presiden. Bahkan membeli negara pun bisa, ibaratnya begitu. Makanya ini yang mungkin tidak menjadikan setiap presiden itu punya nyali untuk membongkar
sindikasi permufakatan jahat yang sekaliber Pertamina ini tidak setiap presiden berani. Makanya orang seperti Pak Prabowo ini nyalinya udah besar. Beliau mungkin dari segi usia juga sudah sepuh, mungkin beliau juga punya pikiran, aku ini sudah tua, kalau sisa umur ini tidak digunakan untuk menggempur semua kejahatan yang menghancurkan, merusak NKRI ini, ya percuma. Memang mau hidup sampai umur berapa? Ya semoga Pak Prabowo punya pikiran dan prinsip seperti itu, sehingga menjadi presiden yang tidak takut segala hal, tidak takut segala macam kekuatan jahat yang merongrong NKRI ini. Dan semoga juga tidak takut dengan siapapun yang sebelumnya ikut andil mendukung atau mensupport beliau jadi presiden. Karena apa ya, kalau sampai presiden takut segan sungkan terhadap pihak-pihak yang dulunya mendukung dia jadi presiden, ya itu sama saja para supporter itu lebih berkuasa dari presiden. Ini yang saya maksudkan supporter yang menggunakan uang. Tetapi kalau presiden yang ditakuti itu adalah supporter atau pendukung atau masa pemilih, yaitu rakyat yang memilih dalam pemilu, itu satu-satunya pihak yang harus ditakuti oleh presiden terpilih. Dan lebih dari itu, lebih luas dari itu adalah seluruh warga negara yang memilih maupun yang tidak memilih, itu yang harus sama-sama ditakuti dan dihormati oleh pemimpin atau presiden yang terpilih. Kalau presiden hanya takut kepada rakyat, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, itu baru presidennya akan mampu merontokkan semua bentuk kejahatan yang memang sudah menggerogoti sistem di NKRI ini. Ya demikian saja ini, karena banyak sekali kalau saya lanjutkan bisa berjam-jam nggak selesai. Ya mudah-mudahan pembahasan kita kali ini yang tidak hanya dunia spiritual tetapi juga sampai merambah ke politik, ke ekonomi, ke sosial. Semoga ini akan menambah literasi, akan menambah wawasan kita semua, sehingga menjadikan informasi, ilmu, cara pikir, cara pandang yang lebih komprehensif, dengan harapan bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih bijaksana dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Bijaksana karena apa? Memahami apa yang sesungguhnya terjadi dan tahu apa yang harus dilakukan dan diperbuat. Sesuatu yang terbaik kita persembahkan untuk negeri ini. Nusantara, NKRI, harga mati. Suro Dirojo Ningrat Lebur Dening Pangastuti, Rahayu Sagung Titah Dumadi, Jaya Jaya Wijayanti.